sesuatu yang paling pertama saudara harus lihat dia dalam perspektif mujizat. Saya tidak mengizinkan saudara supaya pakai akal budi untuk melihat bahwa seolah-olah mujizat itu tidak ada. Ini sebuah peristiwa alam biasa yang kemudian membuat ini tempat itu air jadi merah dan seterusnya. Jangan. Paling tidak untuk 10 hari ke depan kita akan belajar tentang 10 tulah di Mesir. Sekaligus juga diingatkan supaya kita bisa hafal. Karena banyak dari kita tidak hafal lagi. Artis Korea dong bisa ingat, tetapi dorang sudah lupa hafal 10 tulah di Mesir. Atau masih ada yang bisa hafal kok. Ya, terima kasih banyak. Pembacaannya terambil dari kitab Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai ayat yang ke-25. Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata, tulah pertama air menjadi darah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Dan pada waktu biasanya keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular, dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani akan mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah, dan ikan-ikan dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segera meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dikumpulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka, keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat minum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan di dalam hidup setiap hari. Shalom. Selamat malam buat kita semua. Salam sehat, salam sukacita. Semoga saudara-saudara diberkati. Semoga saudara-saudara ada dalam keadaan yang paling baik hari ini, karena Tuhan menyertai saudara-saudara semuanya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Di kesempatan ini ketika kita belajar tentang 10 tulah, kita perlu diingatkan pertama saudara, bahwa sebagaimana saudara ketahui, bahwa Tuhan memilih satu orang namanya Abraham, dan dari satu orang menjadi satu bangsa namanya Israel. Dari keturunan Yakub inilah kemudian dalam dinamika mereka Yusuf ada di Mesir. Setelah diketahui Yusuf berkuasa di sana, mengatasi
Bukan saja dalam segi pangkat, tetapi karena jabatan, tetapi juga karena dia dapat mengatur masa-masa yang sukar sulit itu dengan baik, maka berpindahlah Israel. Anak-anak dari Yakub itu bersama dengan Yakub pindah ke Mesir. Setelah kematian daripada Yusuf, ini ancaman bagi orang-orang Mesir. Kalau orang Israel tambah banyak, ini akan jadi soal. Dan karena setelah 430 tahun di sana, Tuhan mengizinkan, biarlah orang-orang Israel ini keluar. Bagaimana dengan semua hal yang terjadi di dalam ini? Di dalam 10 tulah yang terjadi ini, saudara-saudara. Saya membayangkan saudara-saudara, Tuhan Allah memakai 10 tulah ini untuk menghukum orang Mesir supaya mereka membebaskan umat Tuhan dan untuk mendidik orang Mesir juga umat Tuhan untuk mengenal siapakah Tuhan Allah. Jadi sebenarnya saudara, walaupun ini disebut sebagai tulah, tetapi supaya lewat keadaan yang sukar sulit itu, maka mereka bisa melihat bahwa ternyata Tuhan itu luar biasa. Tuhanlah yang luar biasa. Nah, di kesempatan malam hari ini kita akan belajar bersama soal tulah pertama. Apa itu? Tulah pertama, air menjadi darah. Sesuatu yang paling pertama saudara harus lihat dia dalam perspektif mujizat. Saya tidak mengizinkan saudara supaya pakai akal budi untuk melihat bahwa seolah-olah mujizat itu tidak ada. Ini sebuah peristiwa alam biasa yang kemudian membuat ini tempat itu air jadi merah dan seterusnya. Jangan, saya tidak izinkan pada saudara untuk itu. Kenapa? Karena dalam pembacaan ini sekaligus kalau kita mau lihat lebih mendalam di sini, kita akan menemukan mujizat dari kerangka bagaimana Tuhan mau kasih tahu dan mendidik bangsa Israel juga bangsa Mesir untuk lihat Tuhan Allah yang telah berkuasa membawa bangsa ini dan menjanjikan kebaikan atas mereka. Saudara-saudara, air menjadi darah. Pergilah dengan tongkat yang dulu engkau pakai. Tongkat yang dulu jadi ular. Pergi, angkat saja di atas ini mata-mata air. Nah saudara lihat, kenapa saya minta kita lihat pertama dari segi mujizat. Kenapa? Bahwa di sana, di daerah di mana mereka hidup itu, Sungai Nil. Oleh karena dia punya keadaan yang betul-betul ada cukup baik waktu itu. Tetapi di sekitar wilayah yang bertanam merah, maka setiap tahun sebenarnya, setiap tahun ketika air ini mengalami kenaikan, maka endapan lumpur, karena itu tanam merah, endapan lumpur yang ada di sana itu membuat itu air menjadi merah. Air itu menjadi merah. Seperti darah. Lalu keadaan itu bisa berlangsung sampai air surut kembali itu kira-kira 3 tahun kira-kira. Atau ya waktu yang cukup lama lah kira-kira. Lalu saudara-saudara, karena waktu yang cukup lama itu, maka ini menjadi sebuah kebiasaan yang ditonton, yang dilihat oleh orang-orang Israel juga sekaligus orang-orang Mesir. Pesannya bagi kita semua, saudara, bahwa ada sebuah pengalaman yang terjadi di sana. Keadaan alam yang mereka lihat bahwa ternyata oleh karena endapan itu, maka membuat air itu merah. Tapi apakah yang dibuat oleh Musa itu sekedar itu? Tidak. Ada 2 hal yang saya tadi bilang. Mari kita lihat dia dalam konteks mujizat. Hal yang pertama, bahwa yang terjadi ini bukan karena terjadi keadaan kenaikan air, tetapi karena Musa memukul sungai itu. Pasti dengan kuasa yang Tuhan mau tunjukkan di situ supaya mereka lihat. Jadi ini bukan pengaruh manusia, tapi Tuhan yang berkuasa untuk menyatakan itu yang sementara bekerja di situ. Itu bagian yang pertama. Sehingga saya mau saudara lihat ini sebagai sebuah mujizat yang luar biasa. Yang kedua, saudara-saudara, saya ingin untuk kita memahami dengan benar bahwa ketika air itu pada musim setiap tahun menuju bulan Juni itu air mengalami kenaikan debitnya, lantas di situ itu air berwarna merah, tetapi masih bisa dikonsumsi
orang konsumsi dan biasa saja, mereka ada, mereka hidup. Tetapi ketika Musa melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, maka air ini bukan sekedar merah, dia menjadi darah. Bukan saja menjadi darah, tetapi kemudian membuat binatang-binatang yang ada di sungai Nil itu mati semuanya. Kalau mati ini, wah ini hal yang berat ini saudara. Karena semua barang mati ini pasti menghasilkan bau yang sangat luar biasa. Apakah cukup sampai di situ? Jawabannya tidak juga, saudara-saudara. Kita akan melihat bahwa ini Tuhan melakukan sesuatu supaya mengajar kepada umat Israel juga, umat Mesir, orang-orang Mesir, supaya mereka melihat bahwa ternyata Tuhan itu terlalu luar biasa. Yang menarik bahwa kalau proses itu berlangsung lama, Tuhan hanya izinkan ini terjadi hanya 7 hari. 7 hari. 3 alasan ini yang membedakan kebiasaan-kebiasaan di waktu di mana air naik itu dengan ketika Tuhan ingin menunjukkan ini sebagai sesuatu yang mau mendidik bangsa Israel dan juga orang-orang Mesir. Ini penting bagi kita, saudara. Kenapa, saudara-saudara? Ketika dia serang pada air itu kan lambang dari kehidupan. Siapa yang tidak mau minum air? Siapa yang hari ini memutuskan dia sama sekali tidak mau konsumsi air? Saudara diet sekalipun tetap akan minum air. Makan saja makan, apalagi minum air. Saudara mungkin berpuasa juga tetap makan juga. Tetap minum air juga. Tapi saudara-saudara yang penting di sini adalah bahwa air melambangkan sebuah kehidupan yang orang sangat bergantung kepadanya. Tetapi darah itu melambangkan sebuah kematian. Lantas kehidupan yang ada tuh sekarang tercemar oleh racun kematian. Kenapa? Karena mereka tidak menyembah kepada Tuhan Allah. Sampai kapankah kamu bergantung kepada kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini dan tidak bergantung kepada Tuhan? Sampai kapan kalau mulutmu berkata-kata tentang Tuhan tapi tidak pernah mengakui itu dalam tindakan setiap hari kita? Kita telah melakukan sebuah penipuan tanpa sadar. Karena hal-hal yang saya kira ini penting sekali. Saudara-saudara, karena itu renungkanlah saudara. Tuhan sangat rindu betul-betul. Supaya kehidupan mesti tetap menjadi kehidupan. Tidak boleh ada darah di situ. Tetapi Tuhan mau izinkan ini supaya saudara lihat. Dan kita semua tahu bahwa disinilah kekuatan kuasa Tuhan. Kalau biasa air itu warna merah, ikan tetap ada, orang tetap bisa makan, minum dari sungai itu. Tapi sekarang ketika tulah pertama yang terjadi, saudara lihat bahwa mati busuk di dalam situ. Pasti bau amis di mana-mana, bau busuk di mana-mana. Siapa bisa tahan terhadap itu? Dan ini sekaligus saudara-saudara sebuah perang yang dinyatakan oleh Tuhan, yaitu bahwa dia mau ingin menunjukkan, lihat di manakah Allah orang Mesir yang bisa menolong mereka, yang bisa membebaskan orang-orang Mesir dari sesuatu yang berat ini. Di mana Allah mereka? Tuhan menantang itu sesungguhnya. Karena ini pertarungan juga terhadap apa yang kepada siapa mereka percaya. Bangsa Israel percaya kepada Tuhan Allah. Orang-orang Mesir tidak. Dan sekarang pertarungan ini terjadi. Pertarungan ini terjadi dan Tuhan menunjukkan betul. Ternyata darah memenuhi seluruh tempat-tempat. Selokan, got, tempat orang berenang dan lain sebagainya. Itu penuh dengan darah. Saudara lihat ini betapa beratnya bagi bangsa ini. Bangsa Mesir ini. Tetapi kemudian saudara-saudara lihat. Di antara yang asli itu, yang palsu itu juga muncul. Sebagai bagian dari sebuah politik yang coba dinyatakan di situ. Apa itu? Para ahli-ahli, semacam ahli sihir begitu, di Mesir, mereka juga buat seperti air berubah menjadi darah. Karena mereka juga buat, lantas membuat yang asli ini kemudian menjadi palsu.
Saudara lihat ada upaya untuk menghancurkan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Baik itu dengan kehidupan kita atau orang lain yang merasa terganggu, ada upaya untuk menghancurkan ini. Itulah pertama ini menunjukkan bahwa kehidupan kita itu tidak berarti. Sebab ketika kematian itu datang, saudara, tidak ada yang sanggup untuk bertahan kepadanya. Tidak ada yang bahkan bisa menunda sedikit pun. Kalau ada kisah tentang orang mati dan bangkit kembali, itu semua karena Tuhan mengizinkan itu saja terjadi. Kita bukan siapa-siapa. Bahkan kita tidak bisa dan tidak mungkin melakukan apapun untuk menolong kehidupan kita supaya kita lanjut umur dan tidak mati. Tetap kita akan sampai berjalan pada batas itu. Saudara-saudara, itulah ini kemudian memberi sebuah perlambangan yang serius, saudara-saudara, supaya kita melihat bahwa ternyata Tuhan itu terlalu luar biasa. Saya coba mencatat di sini, saudara-saudara, bahwa ketika Tuhan mendidik bangsa ini di Mesir, supaya mereka meninggalkan kehidupan duniawi mereka. 10 tulah ini, saudara-saudara, yang akan kita belajar sampai 10 hari ke depan, sebenarnya ingin mengatakan kepada kita hanya Tuhanlah yang berkuasa. Allah-Allah di Israel itu palsu. Tidak bisa. Ada sebuah pernyataan di mana orang-orang yang percaya kepada Tuhan melihat bahwa tidak bisa Allah-Allah orang Mesir itu kemudian memenangkan pertarungan ini. Di manakah mereka ketika air yang menjadi sangat penting bagi kehidupan telah menjadi darah semua. Matilah bangsa ini harusnya. Di manakah Allah mereka yang cenderungnya berdiam diri dan tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara, jangan heran hari ini, saudara, bahwa kita mungkin bisa disebut bodoh karena bukan kepada Tuhan yang berkuasa itu yang kita nyatakan penyembahan kita dan puji-pujian kita. Kita masih taruh pada Allah yang sementara di dunia. Kita masih taruh pada kepuasan manusia. Tetapi lihat, saudara, kehidupan itu ada dilambangkan dengan air. Tetapi kalau Tuhan izinkan madu itu datang, ketika Tuhan izinkan tulah itu datang, wah, kita pun kehidupan mau jadi apa? Kehidupan kita hancur. Kita tidak berdaya. Saya bayangkan, saudara, kalau kita dramatisir, ketika semua orang sudah tidak lagi ada air di sana. Mau berharap kepada siapa, saudara? Bermasalah kan? Mungkin mereka bertengkar, mungkin mereka berkelahi, mungkin mereka akan saling menyalahkan. Kenapa? Karena kehidupan mereka terancam. Mestinya ini tidak hanya pada ranah yang sangat jasmania. Mestinya ini juga dibawa pada nilai-nilai rohani, pada nilai-nilai iman dan nilai-nilai percaya. Harusnya. Untuk apa kita hidup tapi sesungguhnya kita mati? Untuk apa? Karena itu makinlah dekat tiap-tiap hari kepada Tuhan. Menikmati apa yang Tuhan kerjakan. Itulah ini sebuah pertanda bahwa Tuhan itu berkuasa. Tidak ada satu sistem di dunia pun yang tidak bisa ditembus oleh Tuhan. Dan dalam itulah ini sebenarnya dia memberi pesan. Ingat, di dalam kehidupan itu yang ada yang saudara sementara jalani, kalau Tuhan izinkan darah itu datang, maka kematian itu bisa saja terjadi. Keluarlah dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Keluar sudah dari kebiasaan kita yang lama. Yang justru kita tidak pernah lihat bahwa kebutuhan akan Tuhan itu menjadi sesuatu yang penting sekali. Kebutuhan akan Tuhan itu sesuatu yang tinggi sekali bagi kita. Apa yang membuat kita segera dan cepat-cepat kita berpaling dari Tuhan, saudara? Karena di dalam menjalani kehidupan, yang bukan saja kehidupan di dunia, tapi kehidupan bersama-sama dengan Kristus. Ini sebuah perjalanan di mana kita diajar sejumlah hal. Apakah bencana alam yang ada pada saat ini juga disamakan dengan tulah? Saya ingin menjawab,
Tidak. Nanti perspektifnya silakan. Tapi saya ingin mengatakan begini. Ada sejumlah bencana alam yang disebabkan oleh manusia. Manusia potong hutan kiri kanan, potong pohon di hutan, gundul, banjir datang, kita kena. Ada orang yang tinggal di daerah yang sebenarnya dilarang oleh pemerintah. Jangan tinggal di situ karena bermasalah dengan banjir. Mereka paksa tinggal di situ. Terus bencana itu datang. Apakah kita ingin mengatakan Tuhan? Yang dimaksud dengan Tuhan tadi di awal saya sudah jelaskan. Ada unsur mujizat yang luar biasa di situ. Tidak biasa. Sungai Nil itu hanya bisa air naik itu dan kemudian endapan tanah merah itu membuat ini air menjadi merah. Itu biasa terjadi pada bulan Juni dan 1 kali. Waktunya akan durasi cukup lama sekitar 3 tahun dalam air naik itu. Baru dia turun kembali. Nah sekarang yang menjadi persoalan kita adalah yang terjadi bukan karena peristiwa alam semata. Ini ketika Tuhan perintahkan Musa pukul sungai itu. Ini mujizat ini. Kalau air merah dulu itu bisa diminum oleh manusia dan oleh makhluk lain di situ, nah ketika air berubah menjadi darah ini, di tulah pertama ini, terjadi kematian yang banyak sekali di sungai Nil itu, sehingga manusia tidak dapat mengkonsumsi. Kita melihat perbedaan yang sangat serius. Disinilah titik saudara-saudara kita memahami bahwa bencana alam yang ada saat ini jangan kita samakan dengan tulah. Tulah itu Tuhan punya maksud pembebasan kepada umatnya. Tetapi kalau kita lihat ini dalam perspektif masing-masing pribadi, kita akan mengatakan jangan sampai ini teguran Tuhan buat kita. Silakan berperspektif. Tapi saya memberi jawab sesuai dengan pertanyaan, apakah ini juga termasuk Anda bisa disamakan dengan tulah? Jawabannya tidak. Berbeda sekali. Karena pasti masing-masing tulah punya makna tersendiri. Kehidupan, kematian. Apa yang membuat bangsa itu hidup, kamu sekarang lihat kematian bisa datang kapan saja. Bukan airnya yang berwarna merah, tetapi ini penuh dengan racun karena banyak yang mati di sana. Mematikan sekali. Saudara, saya kira penjelasan firman yang singkat ini menolong kita untuk memahami kehidupan, ada bayang-bayang kematian di situ. Tapi jangan takut, karena Tuhanlah yang memegang semua itu. Tuhan yang menciptakan. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menolong kita semua. Terima kasih. Nitui maimlana kantuga materi, nuale masia, nuai manas